Dan itu sekali lagi akan membuat posisi Nasdem semakin terkucilkan dan menjadi kartu mati. Susul Demokrat temui PDIP, Nasdem sadar keputusannya usung Anies blunder, sinyal siap-siap batalnya pres. Apa kabar Anies, budak catur yang dikorbankan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Tapi sekarang PDI Perjuangan mengeluarkan kartu asnya dan melakukan serangan balik. Karena dengan Mbak Puan bertemu dengan AHY, ini sudah cukup untuk membuat gesekan di koalisi perubahan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti rencana pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut dia, Nasdem mulai mengaku bahwa mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden adalah keputusan yang salah dan blunder. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Juni 2023. John juga menyebut bahwa bersilaturahmi dengan PDIP adalah niat baik yang patut diapresiasi karena lebih baik kehilangan capres daripada konstituen. Sebelumnya, DPP Partai Nasdem menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, pertemuan antar tokoh parpol jelang pemilu 2024 merupakan hal yang baik karena bisa menurunkan tensi politik yang tegang. Sugeng justru menyarankan pertemuan-pertemuan antar tokoh parpol seperti AHY dengan Puan juga dilakukan tokoh parpol lainnya. Dia juga mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga direncanakan dengan Puan Maharani. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya elektabilitas Anies masih mentok. Gimana nggak mentok? Lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok. Lihat saja, selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei, karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai. Sebagai pebisnis, Surya Paloh tentu nggak mau semakin rugi dengan membiayai perjuangan Anies sampai menjelang deadline pendaftaran Pilpres 2024. Dengan mitra koalisi yang terbilang pelit, tapi mintanya jatah bakal cawapres. Maka dari itu, daripada jadi oposisi yang tak menguntungkan sama sekali, lebih baik gabung dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Karena kalau terus mengusung Anies, internal Nasdem akan menjadi kacau balau dan mereka kehilangan kendali atas kapal yang dinahkodai oleh Surya Paloh. Mereka pasti akan hilang arah dan tertabrak batu karang yang besar di tengah-tengah lautan politik dan membuat Nasdem akan bernasib tidak jauh berbeda dari kapal Titanic. Kapal Titanic yang dianggap sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam alias unsinkable boat oleh pendirinya justru membawa petaka bagi penumpangnya. Ketidaksediaan kapal-kapal penyelamat membuat banyak penumpang di kapal Titanic mati beku di lautan yang sangat dingin. Maka nggak heran kalau Partai Nasdem ini nantinya akan menyebar ke antara PDIP, sehingga secara elektoral Partai Merah ini bisa berpotensi menang lebih besar lagi. PDIP kemungkinan akan mendapatkan 40% suara, dan mungkin akan menjadi basis kemenangan yang telak bagi Ganjar. Dan Anies akan nangis di pojokan karena impiannya sebagai RI1 pupus. Dia hanya menjadi badut politik dan elit parpol yang berambisi berkuasa. Bagaimana kalau menurut Anda? Karena nama Anies Baswedan yang terus merosot inilah, koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem pun goyang. PKS dan Demokrat
sama-sama sudah siap dengan sekoci untuk meninggalkan kapal induk yang sudah penuh api dan asap dan hampir tenggelam. Badai elektabilitas Anies terus merosot. Kapal koalisi perubahan terancam karam. Demokrat dan PKS sudah siapkan sekoci. Nasdem diam, tenggelam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar mengklaim Demokrat dan PKS sudah siap sekoci atas bergoyangnya koalisi perubahan untuk persatuan karena elektabilitas Anies Baswedan terus merosot. Dan kini hanya Nasdem yang terlihat bertahan dalam kapal induk untuk mengusung Anies Baswedan. Namun mungkin tidak lama lagi akan menyusul Demokrat dan PKS membawa sekoci. Sekoci PKS yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang akan memasuki partai tersebut dan kemudian menjadi cawapres dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sedangkan sekoci Demokrat adalah berpindah kubu kepada PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Imbalan kursi menteri pun akan diambil jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi cawapres Anies. Dan sekarang Nasdem kembali terkena angin ribut karena ribuan kadernya di Indramayu beramai-ramai mundur dan beralih kepada Partai Perindo yang dipimpin Haritanu Sudibjo. Karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif. Bahkan, aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo itu viral di mana-mana, merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar akibat banyaknya kasus yang menimpa. Bisa dibilang, Nasdem ini partai bingung dan pelin-pelan. Udah jelas-jelas Anies banyak masalah dan elektabilitasnya jelek, masih saja diusung hanya untuk meraih ambisi menjadi penguasa. Koalisi ini kemungkinan besar akan gagal dan hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres. Apalagi beberapa hari ini Demokrat sedang berada dalam kondisi dilematis. Mau jadi cawapres tapi banyak halangan. Mau keluar dari koalisi, tapi ragu-ragu karena masih berharap Anies akan mengumumkan AHY sebagai cawapres. Sementara itu, Puan Maharani sempat menyebut nama AHY sebagai salah satu cawapres Ganjar. Tentu saja, ini membuat koalisi perubahan agak uring-uringan, karena Demokrat adalah safety zone koalisi. Tanpa Demokrat, koalisi perubahan hanya sebuah nama yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk mencalonkan Anies. Lagian, jika AHY berhasil menjadi cawapres Anies, apa untungnya? Hampir dipastikan mereka akan kalah telak di putaran pertama kalau AHY gabung ke PDIP, misalnya dengan potensi menjadi menteri. Ini lebih menguntungkan. Kemungkinan menang sangat besar dan peluang AHY jadi menteri terbuka lebar. Lebih bagus mana? Jadi cawapres tapi pasti kalah atau memilih jadi menteri tapi peluangnya besar? Untuk apa mendukung Anies padahal Demokrat sendiri tidak cukup kuat mengangkat Anies? AHY tidak cukup hebat untuk menaikkan elektabilitas Anies. Lebih masuk akal mendukung yang lain dan terima tawaran sebagai menteri. Daya tahan koalisi perubahan sedang diuji habis-habisan. Anies mungkin sudah mulai lelah dengan ini semua. Koalisi tidak solid dari awal bisa menjadi masalah besar di masa mendatang jika menang Pilpres. Ibarat Anies capek-capek tebar pesona ke sana kemari, tapi ternyata endingnya menyesakkan dada. Mungkin ini sebabnya Anies mulai berkurang frekuensi kampanye ke berbagai daerah. Lebih baik wait and see, dan jika sudah dapat kepastian, barulah ngegas lagi. Meski saya tetap pada pendirian, yaitu tidak setuju Demokrat bergabung dengan PDIP, apalagi AHY menjadi cawapres Ganjar. Tapi politik kadang sulit ditebak. Apa yang diharapkan seringkali tidak terjadi. Politik bukan berdasarkan pada suka atau tidak suka, tapi berdasarkan kesamaan visi dan kepentingan. Kalaupun nanti PDIP beneran koalisi dengan Demokrat, apa boleh buat? Anies akan jadi korban dari manuver dramatis. Bagaimana kalau menurut Anda?